Pasukan Israel melancarkan penggerebekan besar-besaran di kota Al-Dahiriyah sebelah selatan Hebron tepi barat pada Rabu. Mereka memberlakukan jam malam dan pembatasan ketat pergerakan warga di wilayah tersebut. Dalam operasi militer tersebut, 8 warga Palestina dilaporkan ditangkap dan dibawa ke lokasi yang tidak diketahui. Pasukan Israel juga menyerbu permukiman serta menggeledah dan merusak rumah-rumah warga. Sejumlah kendaraan mengalami kerusakan parah akibat penyisiran tersebut. Media lokal melaporkan beberapa rumah warga dialihfungsikan secara paksa untuk menjadi pos atau barak militer Israel. Pasukan pertahanan Israel IDF menutup 2 jalur terowongan bawah tanah sepanjang 2 km di wilayah Gaza. Terowongan ini disebut merupakan infrastruktur bawah tanah milik Hamas dan menjadi sasaran operasi IDF. Rekaman yang dirilis IDF memperlihatkan jalur terowongan yang sempit dengan sejumlah peralatan di dalamnya. Rekaman tersebut tidak secara independen dapat memverifikasi lokasi maupun fungsi terowongan. Militer Israel mengklaim terowongan itu milik Hamas dan menjadi sasaran operasi. IDF menyebut jalur yang membentang di wilayah Gaza Tengah dan Selatan ditutup dengan memompakan beton ke dalam terowongan. Operasi ini pun menuai kritik dari sejumlah pihak yang menilai penutupan terowongan dapat berdampak pada infrastruktur sipil. Sementara otoritas dan warga Palestina juga menuduh Israel menempatkan patok penanda di sejumlah wilayah Gaza yang disebut dapat memperluas area di bawah kendali Israel. Hingga saat ini Hamas belum berikan tanggapan publik terkait operasi penutupan terowongan tersebut. Perang antara Iran dan Amerika Serikat dan Israel memasuki babak baru. Ketiga negara ini terus galang kekuatan untuk memperkuat militer mereka. Perang Timur Tengah semakin meluas. Ketiga negara yang terlibat, Amerika Serikat, Israel, dan Iran, saling menggalang kekuatan. Iran merangkul sejumlah negara tetangga. Oman menjadi salah satu negara yang mendukung Iran menguasai Selat Hormuz. Kini, Iran mendekati Irak. Iran mengajak Irak untuk bersama-sama menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun murka. Presiden AS Donald Trump mengancam akan membombardir Oman jika menghalangi upaya pembukaan kembali Selat Hormuz. I mean, we control it. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it with the blockade. And I like the idea of declaring it a territory. We have total control over the Strait. Meski kondisi terus memanas, namun Pakistan terus mendorong Amerika Serikat dan Iran ke meja perundingan. Namun hingga kini belum ada kesepakatan antara keduanya. Perang di Timur Tengah semakin meluas. Iran mengancam akan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Eropa. Iran mulai pertimbangkan serangan terhadap fasilitas militer Amerika Serikat di Eropa. Nantinya, serangan akan difokuskan pada fasilitas militer AS di Eropa bagian selatan dan tenggara. Tindakan ini akan diambil bila AS terus menyerang Iran. Salah satu yang menjadi target adalah Bulgaria, yang telah menyetujui penggunaan pangkalan udara Besmer untuk pesawat pengisian bahan bakar AS. Bulgaria pun telah bersiap menghadapi serangan Iran. Отношение на базата в Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на министър-председателя сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили като мерките, които сме предприели са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента. Tak hanya itu, serangan yang menewaskan 3 personel militer AS menjadi bukti kemampuan Teheran menyerang target dalam jarak jauh. Iran mengklaim negara bagian California menjadi wilayah baru negaranya. Hal ini dilakukan sebagai balasan atas aksi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengklaim Selat Hormuz sebagai bagian dari AS.
Salah satu akun media resmi Iran menyebut California sebagai bagian dari wilayahnya. Pemilihan California bukan tanpa alasan. California, khususnya Los Angeles, adalah tempat tinggal konsentrasi terbesar warga keturunan Iran. Menurut Iranian Diaspora Dashboard, ada sekitar 141.000 warga Amerika Serikat keturunan Iran tinggal di Los Angeles. Setelah revolusi Islam Iran pada tahun 1979, komunitas Iran di California Selatan berkembang pesat. Kawasan Westwood menjadi pusat utama diaspora Iran dan dikenal dengan sebutan Tehran Angeles yang diambil dari penggabungan kata Teheran dan Los Angeles. Forum diskusi dan bimbingan teknis terkait dengan pengelolaan emisi diselenggarakan di Jakarta. Melalui acara ini, pelaku industri diharapkan mampu mengakselerasi dekarbonisasi pelayaran nasional secara optimal dan berkelanjutan. Badan Klasifikasi Indonesia atau BKI menjadi bagian dari diselenggarakannya Forum Diskusi dan Bimbingan Teknis Green Shipping 2026. Dengan tema akselerasi dekarbonisasi pelayaran nasional melalui efisiensi energi, acara ini menjadi jembatan penting antara regulasi dan perusahaan pelayaran guna memahami, mengukur, serta mengelola emisi secara terstruktur. BKI sebagai salah satu-satunya badan koordinasi nasional tentunya turut untuk mendukung dari Net Zero Framework dari IMO. BKI sebagai badan koordinasi nasional tentunya menjembatani antara regulasi dengan perusahaan pelayaran atau ship owner dalam penerapan energi yang efisien dan ramah lingkungan. Untuk mencapai target, setiap opsi bahan bakar alternatif seperti biodiesel, LNG, metanol, hingga amonia perlu dinilai secara objektif berdasarkan karakteristik emisi dan kesiapan pasokan. Dari sisi pembiayaan. Sebelum itu diimplementasikan, kita sudah menyiapkan segala hal-hal termasuk regulasinya agar biodiesel ini dapat berjalan dengan baik untuk implementasi. Yang saat ini kita tahu itu kita sudah ada di B50 per 1 Juli 2026. Selain pasokan bahan bakar, kesiapan infrastruktur bunkering dan regulasi di pelabuhan Indonesia juga terus didorong secara paralel. Kolaborasi antara pemerintah sebagai regulator, badan klasifikasi, dan pelaku industri diharapkan mampu mengakselerasi dekarbonisasi pelayaran nasional secara optimal dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Selena Yahya, Yudi Richard, A News melaporkan.